Pernahkah kamu menutup bulan dengan tabungan tinggal sedikit atau bahkan nol? Atau merasa cemas setiap kali mendapatkan gaji karena belum ada plan keuangan? Banyak generasi muda mengakui bahwa soal uang terasa menakutkan. Faktanya, budaya konsumtif dan gaya hidup instan sudah mengakar kuat di kalangan remaja Indonesia. Sejumlah remaja rutin mengikuti tren gadget terbaru, pergi kopi kekinian, dan belanja online tanpa rencana, sampai akhirnya tabungan menipis dan utang menumpuk. Apalagi survei OJK menunjukkan hanya sekitar 35% remaja paham literasi keuangan dasar. Artinya, sebagian besar belum bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan ketika berbelanja, sehingga belanja impulsif menjadi mudah terjadi. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika banyak anak muda bertanya-tanya, apakah mungkin meraih merdeka finansial di usia muda? Di tengah keadaan ekonomi yang serba menantang, merdeka finansial bukanlah hal yang instan, ia adalah perjalanan panjang. Namun dengan pemahaman yang benar, pikiran yang tepat, dan langkah konkret, kebebasan finansial menjadi tujuan yang bisa dicapai. Yuk, kita telah bersama apa sebenarnya arti merdeka finansial dan bagaimana cara meraihnya. Merdeka finansial adalah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada orang lain atau pinjaman. Bukan berarti harus kaya raya atau mengoleksi jutaan aset, melainkan lebih kepada kendali atas pengeluaran dan pendapatan. Banyak yang mengira merdeka finansial sama dengan kaya mendadak, padahal sesungguhnya lebih menekankan pada kemampuan mengelola uang dengan baik. Misalnya, merdeka finansial bisa diartikan sebagai punya cukup dana darurat untuk keadaan mendesak, mampu menabung rutin untuk tujuan jangka panjang, serta terbebas dari beban utang konsumtif. Dalam kondisi ini, setiap bulan kita bisa memenuhi kebutuhan pokok, makan, biaya kos, tagihan, tanpa harus mengorbankan masa depan. Kita pun punya ruang untuk menabung dan berinvestasi walaupun dalam jumlah kecil. Intinya, merdeka finansial lebih pada kemandirian dan keamanan finansial, bukan semata-mata jumlah harta yang melimpah. Rata-rata, indikator merdeka finansial termasuk tidak ada utang konsumtif, mempunyai dana darurat, umumnya disarankan 3-6 bulan pengeluaran, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, serta aset produktif yang menghasilkan pemasukan pasif. Dengan kondisi seperti itu, kita punya kebebasan memilih gaya hidup dan pekerjaan sesuai keinginan tanpa merasa tertekan oleh uang. Jadi, merdeka finansial bukan sekadar soal menyombongkan uang, melainkan soal kebebasan membuat pilihan hidup karena faktor keuangan tak lagi menjadi beban. Sayangnya, banyak orang, termasuk generasi kita, masih terjebak dalam pola pikir konsumtif dan gaya hidup FOMO, fear of missing out. Misalnya, tidak jarang penghasilan habis untuk membeli kopi kekinian, baju baru setiap bulan, atau mengikuti tren gadget terbaru. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah menabung dan investasi jangka panjang. Penelitian OJK menemukan bahwa 58% penggunaan pinjaman online di kalangan anak muda justru untuk gaya hidup, nongkrong, jalan-jalan, bukan untuk kebutuhan produktif. Ini artinya, mereka berutang tidak untuk modal usaha atau investasi, melainkan sekadar untuk menghidupkan gaya hidup konsumtif. Bahkan, survei menyebut 70% penghasilan generasi milenial habis untuk kebutuhan jangka pendek seperti gaya hidup, jalan-jalan, hiburan, dan fashion. Belum lagi adanya tekanan sosial melalui media sosial. Melihat teman naik motor baru atau liburan keluar kota, kadang memicu kita ikut-ikutan berhutang agar sejalan dengan teman. Gaya hidup instan ini makin parah dengan fenomena doom spending dan belanja impulsif saat ada promo besar. Di sisi lain, literasi keuangan masih rendah. Baru 35% remaja paham dasar-dasarnya. Minimnya pemahaman soal uang membuat banyak keputusan keuangan diambil secara nggak bijak. Misalnya, tidak tahu cara membuat anggaran atau cara menabung yang benar, hingga tabungan jadi nol. Data LPS juga menunjukkan hanya 30,1% penduduk Indonesia
yang punya tabungan terencana. Tanpa kebiasaan menabung dan dana darurat, saat ada kebutuhan tak terduga, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, orang akan terjebak utang konsumtif. Semua faktor ini, pola pikir instan, kurang literasi, dan tekanan sosial, membuat banyak orang gagal meraih merdeka finansial. Mereka terperangkap putaran boros, pendapatan langsung habis pakai, tanpa sisa untuk masa depan. Padahal, merdeka finansial membutuhkan rencana dan konsistensi jangka panjang. Jadi, tantangan pertama yang harus dihadapi adalah mengubah mindset kita sendiri tentang uang dan gaya hidup. Untuk meraih merdeka finansial, kita perlu membangun 4 pilar utama dalam kehidupan keuangan kita. Mindset, pengaturan pengeluaran, membangun pendapatan, dan investasi. 1. Mindset. Segala sesuatu berawal dari cara berpikir. Tumbuhkan pola pikir bijak bahwa keuangan adalah tentang kestabilan jangka panjang, bukan kepuasan instan. Mulai dengan mendidik diri sendiri, ikuti seminar atau baca buku literasi keuangan. Seperti kata Robert Kiyosaki, kebebasan finansial adalah proses yang melibatkan mental, emosi, dan pendidikan. Artinya, kita harus mulai menganggap uang sebagai alat, bukan tujuan akhir. Jauhkan mindset uang harus dipakai semua, dan mulai pikirkan alokasi uang ke depan. Misalnya, sebelum membeli gadget baru, pikir, apakah beli ini bakal bantu mencapai tujuan jangka panjangku? Jika jawabannya tidak, tunda dulu pembelian tersebut. Literasi finansial sejatinya membangun pola pikir bertanggung jawab dan mandiri. Dengan mindset seperti itu, kita bisa lebih bijak menahan diri saat godaan diskon atau promo datang. 2. Pengaturan pengeluaran. Setelah pikiran siap, susun anggaran yang realistis. Catat semua pemasukan dan pengeluaran untuk melihat kemana uang mengalir setiap bulan. Terapkan rasio sederhana seperti 50/30/20 atau 60/30/10. Misalnya 50% gaji untuk kebutuhan pokok, makan, kos, tagihan. 30% untuk gaya hidup, hiburan, makan di luar, nongkrong. Dan 20% untuk tabungan atau investasi. Yang penting, selalu sisihkan dulu uang untuk prioritas masa depan, tabungan, investasi, dan dana darurat sebelum terbelanjakan pada hal lain. Dana darurat adalah pilar penting merdeka finansial. Idealnya, simpan dana darurat minimal untuk menutup pengeluaran 3-6 bulan. Dana ini menjadi penolong kala menghadapi situasi tak terduga, sakit, kehilangan pekerjaan, DSBP. Dengan anggaran dan dana darurat yang tepat, kita tidak gampang terlilit utang saat ada kejadian darurat. 3. Membangun pendapatan, income. Selalu cari cara untuk meningkatkan penghasilan, tidak hanya mengandalkan satu sumber. Dalam dunia kerja saat ini, punya pekerjaan tetap saja belum tentu cukup, apalagi jika gaji minim dan biaya hidup naik. Kenali aset dirimu, mungkin keterampilan atau hobi, lalu kembangkan menjadi sumber uang tambahan. Contohnya, jualan online kecil-kecilan, freelance design, mengajar les, atau bisnis kreatif sesuai passion. Mengasah keterampilan, skill upgrade, seiring waktu bisa meningkatkan gaji saat karier maupun membuka peluang usaha sendiri. Bahkan waktu luang pun bisa dimanfaatkan, bekerja sambilan atau ambil proyek freelance sesuai kemampuan. Semakin banyak sumber pendapatan yang kita miliki, semakin cepat kita bisa menabung dan berinvestasi, serta memperkuat ketahanan finansial. 4. Investasi. Ini adalah pilar untuk membuat kekayaan kita tumbuh dari waktu ke waktu. Setelah punya pendapatan lebih dan tabungan, pelajari instrumen investasi sederhana yang sesuai profil risiko. Investasi bisa dimulai dari hal kecil, seperti menabung emas secara rutin atau memulai reksadana dan saham untuk pemula. Pelajari karakter investasi, misalnya emas dan deposito cenderung rendah risiko, sementara saham lebih fluktuatif tapi potensi imbal hasilnya tinggi. Utamakan diversifikasi, jangan letakkan semua uang di satu tempat. Jika sudah berinvestasi, aset produktif yang dihasilkan akan memberikan pendapatan pasif, misalnya dividen saham atau sewa properti.
Semakin cepat kita membangun aset, semakin besar pekerjaan uang untuk menghasilkan uang, dan semakin dekat kita dengan merdeka finansial. Setelah memahami pilar-pilar di atas, berikut beberapa strategi praktis yang bisa langsung kamu terapkan. 1. Gunakan rasio anggaran yang tepat. Tetapkan prinsip 50/30/20 atau 60/30/10 dalam pengalokasian gaji. Misalnya, 50-60% untuk kebutuhan pokok, makan, kos, transport, pulsa, 30% keinginan gaya hidup, dan sisa 10-20% untuk tabungan investasi. Kuncinya, disiplin mengikuti anggaran agar tidak boros saat gaji datang. 2. Dana darurat dulu. Setiap kali menerima pemasukan, sisihkan langsung minimal 10-20% untuk dana darurat. Dana darurat ini disimpan terpisah, tabungan khusus, dan digunakan hanya untuk keperluan mendesak. Dengan dana darurat 3-6 bulan, kita tidak perlu menutup kebutuhan mendadak dengan utang atau menjarah tabungan investasi. 3. Hindari utang konsumtif. Jika memungkinkan, lunasi utang kartu kredit dan hindari pembayaran minimum. Jangan menggunakan fasilitas kredit pinjam untuk gaya hidup, beli gadget terbaru, atau liburan. Selalu baca syarat kredit dan investasi. Pahami bunga, risiko, dan jangka waktu. Bila memang terpaksa harus berhutang, misiran KPR rumah atau modal usaha, pastikan itu utang, baik yang untuk menghasilkan pendapatan atau aset, bukan utang untuk kesenangan semata. 4. Ciptakan sumber penghasilan tambahan. Manfaatkan side hustle sesuai passion atau skill. Misalnya, kalau suka fotografi, coba jadi fotografer lepas, suka mengajar, buka kelas privat, atau maksimalkan keahlian digital untuk kerja freelance. Menambah pendapatan sejak dini akan mempercepat proses merdeka finansial. Selalu upgrade kemampuan kerja, kursus, sertifikasi, agar karier utama juga berkembang. 5. Mulai berinvestasi sesegera mungkin. Bahkan dengan modal kecil, mulai investasi. Misalnya, rutin menyisihkan Rp50.000 sampai Rp100.000 per minggu untuk beli reksadana, saham, atau emas. Semakin dini kita menanamkan aset, semakin panjang waktu bagi investasi tumbuh, bunga majemuk. Penting juga untuk memahami produk investasi yang dipilih, sehingga kita terhindar dari investasi bodong. 6. Catat dan evaluasi pengeluaran. Selalu catat semua pengeluaran. Bisa pakai buku catatan atau aplikasi keuangan. Dengan begitu, tahu pos pengeluaran apa saja yang bisa dikurangi. Hal kecil saja, seperti mengurangi pesan ojek online tiap hari atau membawa bekal daripada beli tiap hari, jika dikumpulkan, bisa jadi tabungan tersendiri. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas secara konsisten, sedikit demi sedikit kita membangun kebiasaan finansial yang sehat. Perjalanan menuju merdeka finansial tidak selalu mulus. Ada beberapa hambatan umum yang sering dijumpai generasi muda. 1. Tekanan sosial dan gaya hidup. Media sosial membuat kita terus-terusan melihat teman atau selebgram tampil memukau. Jalan-jalan ke tempat hits, koleksi sneakers baru, hingga tren mobil dan motor terbaru. Tekanan ini kadang memicu kita ikut-ikutan meski kemampuan finansial belum memadai. Contoh kasarnya, mengeluarkan uang untuk nongkrong seharian atau outfit kekinian demi social validation. Padahal, jika tidak dikontrol, pola ini bisa membuat kantong bolong tanpa hasil jangka panjang. 2. Gaji kecil versus biaya hidup tinggi. Banyak anak muda yang mendapatkan gaji seadanya, tapi harus berhadapan dengan biaya hidup yang terus naik. Makanan, kos, transportasi. Inflasi atau kenaikan harga sembako membuat daya beli menurun. Misalnya, belakangan susah sekali menemukan flat kosong atau ranjangan karena harga rumah ke masa kontrakan melonjak. Dampaknya, pendapatan yang tersisa tiap bulan jadi sangat terbatas untuk ditabung. Kondisi seperti ini menuntut kreativitas ekstra, mencari sumber penghasilan lain atau hidup lebih sederhana dari teman sebaya. 3. Kebiasaan instan. Di era sekarang serba instan.
Belanja tinggal klik, makanan tinggal pesan, pengiriman barang bersifat kilat, impulsif belanja online saat ada sale atau flash sale menjadi jebakan bagi yang tidak punya rencana belanja. Juga, layanan pay later atau pinjaman digital mempermudah akses kredit, yang jika tidak hati-hati malah memicu utang konsumtif. Tantangannya adalah melatih diri menahan keinginan sesaat demi tujuan jangka panjang. 4. Kurangnya dukungan finansial, literasi lingkungan. Banyak keluarga atau teman belum membiasakan diri menabung atau investasi. Tanpa contoh positif di sekitar, seringkali sulit membangun kebiasaan keuangan sehat dari nol. Misalnya, baru terdengar istilah dana darurat saat diskusi pertemanan. Jadi, banyak yang belum sempat menyiapkannya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mencari komunitas atau mentor yang bisa mengajarkan literasi keuangan, baik lewat seminar, grup diskusi, maupun media sosial. Jika kita bisa mengenali tantangan-tantangan ini, kita lebih siap menyiapkan strategi menghadapi. Intinya, jangan mudah putus asa saat jalan terasa berat. Banyak juga orang yang menghadapi hambatan sama dan berhasil melewatinya dengan kreativitas dan disiplin. Beberapa cerita nyata bisa menjadi inspirasi bahwa merdeka finansial bukan sekadar mimpi. Salah satu contohnya adalah Timothy Ronald, seorang investor muda Indonesia yang mulai dari nol. Sejak remaja, ia sudah kerja keras membantu keluarga, mulai jualan pomade sampai jadi joki game online. Pendapatan itulah yang ia pakai untuk belajar berinvestasi, terutama di aset kripto. Kini, di usianya 24 tahun, Timothy sudah memiliki lebih dari 2,1 juta subscriber YouTube sebagai King Crypto dan mendirikan platform edukasi finansial. Kisahnya membuktikan bahwa dengan tekad, pengetahuan, dan ketekunan, anak muda Indonesia bisa menembus batas dan sukses di bidang yang sulit. Timothy sendiri menekankan bahwa kekayaan sejati bukan sekadar angka di rekening, melainkan kemampuan untuk berbagi ilmu agar generasi muda mandiri finansial. Selain tokoh-tokoh besar, banyak pula kisah sukses sederhana yang inspiratif, seperti ibu-ibu mikropreneur yang memulai usaha kecil di kampung, lalu perlahan mengembangkan usahanya hingga bisa menabung untuk modal usaha yang lebih besar. Misalnya, seorang pedagang kecil mungkin tahun pertama hanya bisa menyisihkan 10.000 per hari, tetapi bertahun-tahun disimpan, perlahan menjadi dana ribuan dolar yang bisa dijadikan modal usaha. Kisah-kisah semacam ini, walaupun mungkin tidak setenar selebritas, membuktikan bahwa awal dari nol tidak menghalangi kebebasan finansial di masa depan. Mereka semua memiliki satu persamaan, memulai dari langkah kecil, terus belajar, dan tidak takut mencoba. Dengan disiplin dan tujuan yang jelas, merdeka finansial pun perlahan tergapai. Merdeka finansial adalah sebuah perjalanan panjang, bukan garis finish yang tiba-tiba tercapai. Setiap orang memiliki titik awal yang berbeda-beda. Yang penting adalah mulai dari sekarang, walau dengan langkah yang kecil sekalipun. Bisa dimulai misalnya dengan menabung Rp50.000 setiap minggu atau membuat catatan pengeluaran sederhana. Setelah itu, pelan-pelan tingkatkan porsi tabungan, investasi, dan kurangi pengeluaran yang kurang penting. Ingatlah pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Semua perubahan besar berawal dari kebiasaan kecil. Yuk, sekarang coba tinjau kembali anggaranmu. Sudah alokasikan untuk tabungan dan investasi? Apa saja pengeluaran yang bisa dipotong? Setiap keputusan bijak yang kita ambil hari ini akan membawa kita selangkah lebih dekat ke merdeka finansial. Ingatlah, merdeka finansial berarti bebas menentukan hidup tanpa dibelenggu masalah uang, dan hal itu bisa kita capai asalkan konsisten dan sabar. Mari mulai dari hal sederhana hari ini.